Al-Baqarah nyampe ayat berapa yang ingat? Jadi naik motor perjalanan lumayan ya, jauh Kuningan itu ya. Allah. Wa 'allama 31. Wa 'allama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم dan telah mengajarkan Adama kepada Nabi Adam alaihi salam al-asma, nama-nama, kullaha, semuanya tanpa terkecuali. Thumma, kemudian aradahum, beliau menjelaskan, menyampaikan, memaparkan alal malaika, kepada para malaikat. Faqal, maka Allah berfirman, ambiuni, kabarkanlah kepadaku wahai malaikat, bi asma, dengan nama-nama, kullaha, semuanya. Bi asma, dengan nama-nama itu, haula'i, dengan nama-nama ini semuanya, in kuntum shadiqin, jika kalian benar, ya. Waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, tepatnya manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, maka para malaikat, bahasa kasarnya, protes kepada Allah. Ya Rabb, kenapa engkau menciptakan makhluk yang mana makhluk tersebut nantinya akan berselisih, nantinya akan saling menumpahkan darah? Kata Allah apa? Aku lebih tahu daripada kalian. Kemudian setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Adam mengetahui setiap yang ada di alam semesta ini, terutama yang ada di bumi. Itu namanya pohon, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Yang mana nama-nama tersebut belum diketahui oleh para malaikat. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya kata Allah, sebelum Nabi Adam memaparkan kepada para malaikat, maka Allah memberikan pertanyaan dulu ke malaikat. Wahai malaikat, coba lihat itu namanya apa? Nah, malaikat nggak ada yang tahu, karena sebelumnya tidak pernah diajarkan oleh Allah. Ya. Qalu, maka mereka berkata, para malaikat, Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu terhadap kami, illa ma'allamtana, kecuali Engkau telah mengajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, makhluk yang baru diciptakan maka akan mengetahui segala sesuatu. Ini atas kehendak Allah. Sedangkan makhluk yang duluan, yang lebih tua daripada Nabi Adam alaihissalam, termasuk iblis, la'natullah,
Kalau Allah nggak berkehendak, meskipun mereka punya pengalaman banyak, tapi Allah nggak berkehendak untuk memberikan ilmu kepada mereka, mereka nggak tahu ilmunya. Ya, tapi Nabi Adam alaihissalam yang baru diciptakan, Allah berkehendak tanpa pengalaman, tapi tak tahu. Maka di sini kita jangan pernah takabur dengan pengalaman yang kita punya. Kita jangan pernah menganggap remeh kepada orang yang mungkin dia lebih muda daripada kita. Yang mungkin kita nganggap dia itu kurang berpengalaman. Saya mau udah tua, udah kemana-mana, udah semedi di mana-mana, Cerme lewat, Rinjani lewat, ya. Dia itu anak kemarin, tahu apa? Jangan begitu. Ini contohnya. Nanti orang yang demikian, dia mempunyai sifat seperti siapa? Iblis ujung-ujungnya. Iblis itu kenapa nggak mau sujud takabur kepada Allah? Karena sebab Nabi Adam, kenapa? Karena dia ngerasa lebih pengalaman. Jadi nggak selamanya guru yang paling berpengaruh pengalaman itu enggak. Nggak selamanya begitu. Karena kenyataannya, awas. Ketika kita ngerasa paling berpengalaman, kemudian menganggap orang lain tidak mempunyai pengalaman, sehingga titiknya mereka nggak punya ilmu, kita yang lebih berilmu, hati-hati. Itu adalah salah satu sifat iblis. Ya. Makanya siapapun itu, ya, walaupun dia lebih muda daripada kita, ya, tapi kalau Allah sudah memberikan dia kelebihan, ya, sudah memberikan hidayah, sehingga wawasannya luas, sehingga mempunyai pikiran yang bijak, hati nurani yang begitu baik, maka kenapa tidak kita mengambil ilmu daripada dia? Ya. Qala ya Adam, Allah berfirman, wahai Adam, ambihum, kabarkan kepada para malaikat, bi asmaihim, nama-nama itu coba. Kasih tahu kepada para malaikat. Akhirnya Nabi Adam jelasin nih. Falamma maka tatkala amba'ahum, Nabi Adam memberikan penjelasan, memberikan kabar kepada para malaikat. Qala, maka Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah sebelumnya aku telah mengatakan kepada kalian wahai para malaikat, inni a'lamu, sungguhnya aku lebih mengetahui, ghaibas samawati, sesuatu yang gaib yang ada di langit-langit, wal ar, maupun bumi, wa a'lamu, dan aku lebih mengetahui, ma tubdun, apa saja yang terlihat, wa ma kuntum taktumun, dan apa saja yang tersembunyi. Ya. Jadi kalau sudah kehendak Allah itu, kita singkirkan yang namanya logika. Ya. Para malaikat itu berpikir kalau sifat kemanusiawiannya dengan logika. Ngapain Allah nih ciptain makhluk yang sifatnya ini membuat rusak, yang nantinya hanya bikin repot saja, bikin pertumpahan darah saja. Ya. Seakan-akan malaikat lebih tahu. Maka Allah berikan pelajaran. Dengan satu Nabi Adam saja, belum diciptakan nabi-nabi yang lain, akhirnya malaikat takjub. Ya. Kemudian apa? Lanjutannya, wa idz qulna, dan tatkala kami berfirman. Allah. Kenapa kadang-kadang Allah itu menggunakan kata kami? Itu salah satu pengagungan. Ya. Ya, salah satu pengagungan, tapi lebih rincinya yang dilupa tafsirnya seperti apa. Tapi lafadznya yang lebih tepat, kadang-kadang Allah menggunakan kata na atau kami, ya, bukan berarti Allah itu ada banyak, tapi itu salah satu pengagungan atau memberikan ikram, ya, keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna lil malaika, maka tatkala kami berfirman kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian, li Adam, ini sujud tahrim, ya,
kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semua para malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis enggan, wastakbar, dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, maka pada saat itu iblis telah memproklamirkan menjadi makhluk yang kafir, yang menolak akan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Ya, iblis itu ngerasa paling berpengalaman, iblis itu ngerasa paling orang duluan. Ya, hati-hati, sifat ini sifat takabur yang tidak boleh dimiliki oleh kita. Artinya apa? Kita juga menghargai ya ilmu yang berasal dari pengalaman. Ya, tapi jangan sampai ilmu yang kita miliki karena sebab pengalaman yang kita punya membuat kita takabur, sehingga kita menganggap orang-orang yang lebih muda daripada kita ilmunya lebih sedikit, ya. Ilmunya tidak cocok untuk kita ambil. Ya, jangan seperti itu. Karena justru Nabi Muhammad SAW ya, ketika diutus, orang-orang Quraisy bilang apa? Dia mah anak baru. Dia nggak tahu apa, kurang pengalaman. Akhirnya orang Quraisy, masyarakat Quraisy menjadi orang-orang kufur. Hati-hati ya. Sampai sini saja. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau muhrim kan masih ada hubungan darah ya. Masih ada hubungan mahram. Iya, kalau mahram itu. Nah, kalau ada yang donor darah itu gimana? Kan darahnya Kalau mahram itu bukan saja hubungan darah, tapi sepersusuan juga mahram. Ada mahram sebab kita menikahi anaknya dengan ibu mertua kita, itu mahram. Namanya mahram abadi, mahram yang berkelanjutan meskipun kita sudah mencerai anaknya. Ya. Jadi mertua, ibu mertua itu mahram. Ya, jadi artinya mahramnya nggak boleh dinikahi karena kita telah menikahi anaknya. Jadi yang namanya mahram itu bukan saja aliran darah, tapi pertama bisa jadi karena sebab pernikahan, kedua karena sebab satu sepersusuan. Satu sepersusuan, adopsi anak, ya, kemudian disusukan, kemudian kita ambil lagi anak yang laki-laki, maka itu mahram. Nabi Muhammad siapa ibu susuannya? Halimatus Sa'diyah. Maka Nabi Muhammad mahram dengan Ummu Halimatus Sa'diyah. Ya, jadi bukan hanya aliran darah saja mahram itu. Ya. Tadi ada karena sebab menikah, karena ada sebab sepersusuan. Makanya haram hukumnya menjual ASI tanpa diketahui sumbernya dari mana, ya, kemudian aplikasinya kemana, haram. Karena nanti akan bercampur aduk nanti. ASI dijual di rumah sakit, ya kan? Kemudian ASI itu diberikan minum kepada bayi, sedangkan nggak tahu siapa nih yang memberikan ASI, sumbernya dari mana, dikemanakan. Khawatir nanti ketika dewasa ternyata bercampur ASInya itu. Meskipun pendapat para alim ulama yang dimaksud dengan sepersusuan itu menyusuinya itu berkelanjutan sampai batas bayi itu menyusui. Tapi pendapat ini memang ikhtilaf. Maka kita maka baiknya kita nggak mengambil ini. Artinya maksudnya nggak mengambil ini nih, nggak sembarangan menyusui bayi itu dengan ASI dari wanita lain. Ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? misalkan saya kan di sekolahan nih, butuh infak dari organisasi saya gitu, organisasi
rohani Islam tentang keislaman dalam keagamaan, muter infak ya, muter keliling kelas. Nah, uang infak itu kan misal 100%, 2,5%-nya tuh diambil buat jadikan uang kas rohis organisasi saya, itu boleh nggak? Yang penting uang infak itu atau uang sedekah ya, itu digunakan untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan, untuk kepentingan kaitannya tentang umat. Ketika dimasukkan ke kas, maka aliran uang kas itu yang terpenting untuk program-program kepentingan sekolah. Karena kaitannya itu kan kas sekolah, maka tentunya kepentingan sekolah. Ya. Kalau ya jadi infak, zakat, ya. Kalau sedekah itu menyeluruh. Ya. Kalau infak itu tidak semuanya sedekah, tapi sedekah itu diantaranya bagiannya infak, zakat, dan lain-lain. Seperti senyum, ya, membuang sampah, itu juga masuknya sedekah. Ya, bahkan dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Jadi sedekah itu nama umum, kemudian terdiri dari infak, ya, terdiri dari zakat, terdiri dari dan lain-lain. Gerakan kita juga namanya sedekah. Ya. Dan uang yang apa namanya infak tadi kan kas nih, uang kas nih dibelikan konsumsi buat anak-anak masjid supaya rajin gitu niatnya mah, supaya rajin bersihin masjidnya. Kalau nggak ada konsumsi pada males. Nggak apa-apa. Yang terpenting konsumsi itu maksud dan tujuannya itu untuk tujuan ya syiar atau kemaslahatan yang bersangkutan itu. Kalau sekolah ya sekolah. Seperti itu. Sudah tidak heran kalau zaman sekarang. Seperti Masjid Jogokarian. Itu uang sedekah dari masyarakat itu bukan main, untuk konsumsinya itu jor-joran. Ya, kemudian diberikan fasilitas kamar untuk para musafir. Itu sah dan boleh. Yang terpenting maksud dan tujuannya itu memberi bukan cuma-cuma, tapi bagian dari syiar dan dakwah. Tatkala masjid ini memberikan konsumsi, ada efek kesan dalam hati yang diberikan itu mau ibadah. Karena maksud dan tujuan yang paling utama adanya masjid itu supaya masyarakat mau ibadah. Gimana caranya untuk menarik masyarakat mau ibadah? Akhirnya berinisiatiflah organisasi masjid di luar sana. Ya. Bikin jamaah subuh, dalamnya ada sarapan. Bikin jamaah Jumat, setelah Jumatan ada di Sukaselamat udah belum? Belum, kita doakan. Iya, itu dari hamba Allah. Ya. Kalau subuh itu kan 2 rakaat. Nah, itu ada yang duduknya tasyahud pertama, ada yang kedua. Tasyahud yang terakhir tawarruk. Kalau tasyahud yang terakhir, meskipun dia rakaat kedua atau ketiga, maka duduknya itu tawarruk. Tawarruk itu kakinya di bawah, ya, kakinya di bawah, bukan di atas pantat, ya, tapi di bawah kaki yang sebelah kanan, kaki kirinya, itu tawarruk. Ya. Tapi kalau selain itu, ya, selain tahiyat yang terakhir, maka duduknya iftirashi. Ya. Meskipun ini bukan perkara wajib, ya, artinya tidak membatalkan sholat, ya, tapi ini termasuk sunnah yang perlu kita amalkan. Kalau kalian ngerasa itu rakaat yang terakhir, maka tawarruk duduknya, jangan iftirashi. Kecuali kalian lagi sakit pantatnya, nggak apa-apa, ada alasan. Ada lagi? Tapi kan imamnya tuh kalau imam kan dia pakai yang tahiyat terakhir. Kalau kita yang makmum ngerasa bukan tahiyat akhir, maka kita duduk iftirash. Ya. Kita duduk iftirash untuk menandakan kita bukan duduk di tasyahud yang terakhir.
nanti bisa jadi ada masbuk yang pengen ngikut jadi makmum. Tahu akhirnya, ditandai, oh itu si dia masih 1 rakaat lagi, kita makmum ke dia. Ya, paham ya? Lagi? Soalnya ada yang kayak gitu, imamnya begitu terus makmumnya beda. Ya, seperti itu. Kalau dalam masalah duduk tasyahud, ya, jadi untuk menandakan siapa tahu di belakangnya ada masbuk, ya, dan untuk menandakan kalau dirinya itu bukan tasyahud akhir, maka dia ini yang lebih afdol duduknya iftirash, meskipun dia tawarruk nggak membatalkan, ya, sah-sah saja, itu perkara boleh. Ada lagi? Apa? Siapa sih ngapain Pak? Naudzubillah. Ang Didi waktu pesantren di Jawa Timur, kata Pak Kiai, Ang Didi lupa diambil dari kitab mana. Dosanya zina itu 1 masukan 700 tahun, gak diampuni. Makanya jangan coba-coba. Dosanya pasti besar dan termasuk dosa yang besar. Itu sialnya. Ya. Makanya kalau ada di sekitar kita, kalau memang kita mampu silakan rubah. Tapi kalau nggak mampu, minimal dengan ucapan. Kalau nggak mampu, kita jangan mendukung. Sialnya itu 40 rumah ke setiap penjuru. Yang zina di situ 40 rumah ke setiap penjuru kena azabnya oleh Allah. Maka tegur teman-teman kita. Ketika main pulangnya malam, ketika main berduaan. Ya. Naudzubillah, kan? Dahsyat sekali. Kita orang taat, yang zina di situ kita kena azabnya. Bahkan kata Allah apa dalam hadis qudsi, kalau seandainya di kampung ini ada orang yang taat pada Allah dan benar-benar taat pada Allah, tapi di sekitarnya orang maksiat, kemudian orang taat itu diam saja, maka tatkala azab itu turun, yang pertama kali akan turun ke siapa? Ke orang yang taat tadi. Jadi taat itu, ibadah itu jangan sendirian. Makanya amal yang paling baik itu dakwah, mengajak. Ya. Jangan sholat, bagus sholat harus, tapi di samping sholat, di samping ngaji, di samping baca Quran, ajak teman-teman kalian, ajak siapa saja yang di bawah, yang kemungkinan kalian mampu untuk mengajak, gitu. Karena kaitannya tadi tentang kemaslahatan, tentang murka Allah. Ya. Di Aceh itu bukannya mereka nggak taat, semua enggak. Tapi karena ada sebab satu maksiat yang Allah alam nggak tahu, Allah murka, semuanya kena. Itu karena kasih sayang Allah. Bukan berarti di situ orangnya nggak taat, enggak. Tapi karena ada satu maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan Allah murka, kemudian orang yang taatnya diam saja, seperti itu. Aku usahakan ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemunkaran, maka hendaknya merubah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau enggak bisa, fa bilisanihi, dengan lisan. Ini tugasnya siapa lisan? Ya, tugasnya kalian juga kalau kalian mampu, tapi umumnya tugasnya para alim, para dai, para muballigh. Maka jangan heran ya kalau Ang Didi dakwanya seperti itu, karena memang tugasnya muballigh seperti itu. Kalau nggak mampu dengan hati, ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.